Hai guys, sesuai dengan judulnya di video kali ini gue akan membahas dua hal. Yang pertama adalah soal Rose dan lagu Hard to Love yang baru dirilis bersama album Blackpink. Dan yang kedua adalah rumor pacarannya V dan Jennie yang makin berkembang jauh. Dan di sini gue bener-bener ngebahas karena yang request ke gua tuh nggak berhenti ya. Yang Hard to Love baru kemarin setelah gua bikin reaction dan review gua untuk album kemarin, tiba-tiba banyak yang bilang, "Bang, bahas ini." Pada ngirimin postingan-postingan dari fanbase dan lain-lain tentang masalah Rose Hard to Love ini. Sedangkan untuk V dan Jennie itu sebenarnya dari hari comebacknya Blackpink kan keluar gitu. Udah banyak yang minta gua bahas, tapi sengaja nggak gua bahas dulu di 2 hari kemarin karena gua mau fokus nge-hype comebacknya Blackpink. Sampai sekarang ya gua memutuskan baru sekarang akan gua bahas, dan kayaknya akan banyak sekali yang gue omongin di sini, dan yang gue omongin kayaknya penting semua. Jadi usahakan tonton video ini sampai habis, oke? Yang pertama yang akan gue bahas adalah soal lagu Hard to Love di album Born Pink-nya Blackpink yang ternyata hanya dinyanyikan oleh Rose. Gue minum dulu ya guys, bentar. Kemarin pas bikin reaction review albumnya, gue juga kaget sebenarnya. Kalau kalian nonton reaction itu kan ada yang gue cepet-cepetin tuh reactionnya di bagian-bagian terpenting doang. Sebenarnya di satu bagian gue tuh kaget, gue ngomong loh kok Rose doang, kata gue kaget karena ini kan albumnya Blackpink gak biasa-biasanya seperti ini. Selama ini setiap Blackpink ngeluarin album dari awal, mini album maupun album gitu, kalau yang ngeluarin album atas nama Blackpink ya semuanya dinyanyikan berempat gitu. Tiba-tiba ada satu lagu Hard to Love ini dinyanyikan oleh Rose doang. Jujur gue suka lagunya, kalian bisa lihat kemarin gue bilang gue suka lagunya gitu. Gue suka gaya Rose nyanyi, gue suka lagunya, gue suka musiknya, aransemennya dan lain-lain gitu. Dan gue sama sekali tidak bermasalah Rose ada lagu yang dinyanyikan Rose sendiri di album Blackpink ini, karena ini adalah hal yang biasa di dunia K-pop. Ini yang pertama. Taruh ya, sebelum gue lanjutin, gue ngasih tahu dulu. Ini gue bahas bukan untuk meredam kemarahan kalian yang marah. Gue tahu kalian ada yang marah, dan yang marah aja gitu. Gue di sini cuma ngejelasin doang kenapa ini bisa terjadi, kenapa hal seperti ini terjadi gitu. Bukan untuk meredam kemarahan kalian. Kalau kalian mau marah, sekali lagi marah aja. Itu bukan tanggung jawab gue untuk meredam kemarahan kalian gitu. Gue cuma ngasih tahu bahwa di album K-pop, kalau misalnya ada di lagu di album tersebut dinyanyiin oleh 1 orang doang, atau 2 orang membernya doang, atau 3 orang doang, itu adalah hal yang biasa. Di YG pun, artis YG dari zaman Big Bang itu ada gitu di album-albumnya Big Bang yang dinyanyiin cuma sama 1 membernya aja gitu. Di 21 juga ada, di YG juga begitu. Di BTS, di album kayak ini di luar YG ya, BTS aja albumnya juga ada yang bahkan lagunya cuma dinyanyiin sama rappernya doang 3 gitu, atau yang vokalisnya doang 4 gitu. Ada juga yang sendiri-sendiri di 1 album gitu. Jadi ketika sebuah idol group atau idol K-pop itu sebagai grup ngeluarin atau comeback ngeluarin album, terus di albumnya ada lagu yang dinyanyiin cuma sama 1 atau 2 orang, itu hal yang biasa, gak ada yang aneh sebenarnya gitu. Cuman ini Blackpink baru pertama kali melakukannya di Born Pink gitu, dan gak ada, katanya ya, gak ada gak ada ancang-ancangnya gitu. Di album ditulis yang nyanyiin Blackpink soalnya, atau secara tersirat yang nyanyiin Blackpink, tidak ada tulisan Rose Hard to Love gitu. Kalau ditulis Rose Hard to Love kan orang jadi tahu oh ini lagu solo Rose gitu. Tapi karena nggak ada kayak gitu, orang banyak yang kaget gitu. Nah, gue ngasih tahu dulu ke kalian bahwa ini yang harus kita sadari sebagai Blink ya. Gue kan Blink, gue fans Blackpink. Kalian yang nonton ini juga mungkin fans Blackpink. Kita harus menyadari kalau Blink itu gak satu suara. Blink itu memang terpecah-pecah. Ini di luar dari OT. Kita tahu Blink ada yang OT1, OT2, OT3. OT1 tuh yang cuma suka misalnya Lisa doang, suka Jennie doang, suka Jisoo doang, suka Rose doang. Ada juga yang OT2 sukanya misalnya Jen Lisa doang, yang sukanya Jisoo Rose doang, yang sukanya Lisa Rose doang, misalnya kayak gitu. Ada yang OT3 gitu, ada yang OT4. Nah, di Blink OT4-nya sendiri aja kebelah dua kayak gimana bang? Ada Blink yang merupakan YG stan juga. Blink yang YG stan ini adalah Blink yang juga suka artis-artis YG yang lain gitu. Dia suka Big Bang, iKON, Winner, Treasure, dan lain-lain gitu. Ada Blink yang gak suka sama artis YG, yang dia suka Blackpink doang gitu. Mereka gak peduli sama perusahaan atau artis dari perusahaan lain gitu. Jadi cara pikir Blink yang YG stan sama Blink yang Blink doang itu udah beda. Belum lagi Blink ini banyak juga yang gue lihat dia Blink, dia suka Blackpink, tapi dia nggak suka K-pop. Dia nggak peduli artis K-pop yang lain. Yang dia suka cuma Blackpink doang di K-pop. Sisanya dia dengerin lagu barat. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kita harus tahu kalau Blink ini nggak satu suara dan cara pikirnya beda-beda. Dan ketika ada Blink yang Blink doang nih, yang mungkin nggak tahu bahwa di K-pop
itu ada yang begini atau di artis YG juga hal seperti ini biasa, mereka marah kok lagu Rose, kok ada solonya Rose di album terbaru Blackpink gitu. Sedangkan kita semua tahu Rose udah ngeluarin solo, yang belum ngeluarin solo Jisoo. Kalaupun ada solo, mungkin kalau Jisoo yang ngeluarin solo di Born Pink, kemarahannya tidak sebesar ini. Gue gak tahu marahnya sama siapa ya, marah sama agensi apa marah sama Rose. Cuman gue kasih tahu, kalau lo marah sama Rose, salah tempat bro gitu. Salah tempat karena nih gue kasih tahu proses pembentukan album sebuah artis ya. Ini di negara manapun sama. Produsernya bikin lagu. Ini kalau bikin album ya, bikin lagu tuh banyak. Bukan cuman kan lagu di Born Pink ini 8. Nah, gue yakin Teddy as produsernya Blackpink selama bertahun-tahun ini punya lagu banyak, lebih dari 8. Gue yakin member Blackpink pun udah ngeluarin banyak, udah rekaman banyak lagu. Kita tahu Ready for Love aja itu udah di spoiler dari 2 tahunan yang lalu gitu. Bahkan kalau kalian ingat lagu As If It Your Last yang Maji Makchor itu tahun 2017 itu, setelah dirilis diketahui bahwa lagu itu sebenarnya dulu udah pernah direkam sama 21, girl groupnya YG sebelum Blackpink. Tapi nggak jadi dirilis sama 21, direkam ulang sama Blackpink, baru keluar tahun 2017. Paham nggak kalian? Jadi, Teddy ini, dia itu punya banyak sekali lagu gitu. Cuman, untuk ngeluarin album, itu yang milih nanti bukan cuma Teddy doang, tapi ada staff dari perusahaan, entah itu dari marketingnya, dari apa gitu. Dilihat, mau konsep apa nih kita album kali ini? Oh, Born Pink, judulnya, konsepnya begini-begini. Dipilih lagu-lagu yang cocok untuk dimasukin ini. Misalnya awalnya apa kita masukin 12 lagu, dilihat lagi, di review lagi, kayaknya jangan 12 deh, hapus 2, sisa 10. Di 10 ditinjau lagi. Ditinjau misalnya sama petinggi-petinggi ini. Yang ini 2 lagu ini juga nggak bagus, akhirnya sisa 8 lagu gitu. Nah, ketika ada satu lagu nih yang kita anggap berbeda, di mana di situ dinyanyikan sendiri oleh Rose, itu udah atas pertimbangan siapa? Pertimbangan semua stakeholder yang ada di YG Entertainment gitu. Termasuk member Blackpink nggak? Kalau menurut gua iya, pasti sebelum dirilis pun udah dikasih ke member Blackpink juga. Dan member Blackpink pasti udah dengerin, terus udah mengiyakan. Kenapa gue bisa bilang mengiyakan? Karena gini, kita tahu di Korea aja, nih di antar member aja ya, Korea itu hierarki umur tuh sangat amat strict gitu. Yang lebih tua itu lebih punya kuasa dan lebih bisa ngomong gitu. Yang umurnya di bawah harus lebih nurut ke yang lebih tua gitu. Kita tahu di Blackpink itu yang paling tua adalah Jisoo. Kalau Jisoo nggak suka ada solonya Rose di album Born Pink ini, bisa aja dibilang, jangan dong, gue aja belum solo gitu, nggak usah dimasukin, cari lagu kita yang lain kek, yang berempat, atau nggak 7 aja sekalian lagunya yang keluar, nggak usah 8 gitu. Tapi dengan sekarang udah keluar 8, ya gue yakin udah berdasarkan persetujuan member Blackpink juga, karena kan ini album yang akan mereka promosikan bersama-sama, bukan 1-2 orang doang gitu. Jadi kalau menurut gue ini udah terjadi. Dan apakah ini dipaksa sama YG terus member Blackpink gak punya suara bang? Gua gak yakin akan seperti itu. Kenapa? Ini baru spekulasi ya. Cuman spekulasi, belum tentu benar. Cuman masalahnya gini, Blackpink ini kan kita semua tahu, dari kemarin gue udah ngomong ini adalah tahun sebelum Blackpink akhirnya perpanjang kontrak tahun depan 2023. Tahun depan nih 2023, begitu kontrak Blackpink habis, YG Entertainment gak punya kuasa lagi terhadap mereka berempat. Mereka berempat bebas untuk melakukan apapun. Boleh keluar dari agensi, Lisa boleh balik ke Thailand, Jennie sama Rose sama Jisoo mau pindah ke Amerika, terserah, bebas gitu. Nah, kita semua tahu, nih bukan gue yang ngomong, tapi Blink yang ngomong sendiri. Tiap kali gue bahas ini selalu ada Blink yang ngomong gini, gak mungkin YG ngelepasin Blackpink itu sumber cuan utamanya, pasti akan dipertahankan oleh YG. Blackpink ini pasti akan dipertahankan, empat-empatnya pasti akan diusahakan sekuat tenaga oleh YG untuk memperpanjang kontrak sama Blackpink. Nah, kalau berdasarkan teori kalian itu Blink, mungkin nggak YG memaksakan untuk masuk Rose ini kalau misalnya 4 member lain nggak setuju? Nggak mungkin. Kalau YG nge-trick member Blackpink kayak gitu, terus bikin 4 member ini kesel, atau minimal 2 dari 4 ini kesel, berarti mereka bunuh diri. Karena tahun depan pas perpanjangan kontrak, kemungkinan 2 member itu akan nggak perpanjang kontrak. Paham ya? Jadi, kalau kalian marah sama Rose, kalau marah sama Rose nih, kalau marah sama Rose, nggak masuk lo marah sama Rose. Kalau lo marahnya sama Teddy juga nggak masuk. Teddy tugasnya bikin lagu. Dia paling nyaranin nih lagu-lagu ini nih yang cocok gitu. Kalau lo marah sama agensi, ya nggak tahu marahnya sama siapa. Sama stakeholder yang mana, sama bagian yang mana, apakah marketing atau apa gitu. Tapi yang jelas, yang harus kalian paham adalah ketika album ini rilis dan artisnya bersedia untuk mempromosikan album ini dan ya kan mereka emang comeback untuk mempromosikan lagu ini kan, berarti ini udah berdasarkan persetujuan stakeholder agensi dan juga para member. Itu aja sih yang mau gue omongin gitu. By the way, lagunya bagus gitu.
untuk Jisoo bang, tapi kan harusnya Jisoo aja bang yang solo. Gue juga maunya gitu, Jisoo dapat solo segera gitu. Cuman kan kita nggak tahu, siapa tahu Jisoonya emang belum mau misalnya, atau Jisoonya gue sendiri nanti aja lah, gue pengen Blackpink dulu. Siapa tahu kan seperti itu, kita nggak tahu gimana kan gitu. Siapa tahu Jisoo maunya solo, gue jangan barengan sama Bornping, abis Bornping ini aja baru gue solo supaya lebih bersinar gue. Siapa tahu Jisoo maunya begini kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi intinya adalah kalau kalian mau marahlah, bebas, terserah. Itu adalah hak kalian kalau mau marah gitu. Cuman gue kasih tahu, itulah proses terjadinya sebuah album gitu. Dan ketika sudah terjadi dan dilakukan, tandanya udah persetujuan semuanya gitu. Dan kalau kalian marah ke Rose, nggak masuk, bukan Rose yang salah. Itu aja sih. Marahnya ke siapa dong bang? Nggak tahu, cari sendiri. Yang jelas bukan sama Rose, bukan sama Teddy, karena Rose sama Teddy ini bukan bagian dari yang salah kalau untuk hal ini gitu. Itu aja sih dari gua, oke? Oke, selanjutnya gue akan ngebahas tentang kasus V dan Jennie. Foto-foto terbarunya yang beredar. Ini jujur gue kaget. Di hari dimana Blackpink resmi comeback, tiba-tiba paginya si Gurumi ngerilis foto-foto yang katanya foto liburan Jennie dan juga V di Pulau Jeju. Itu diambil bersama dengan foto pertama yang waktu V dan Jennie fotonya di mobil yang gak jelas itu gitu. Dan foto-fotonya bener-bener apa yang ini ya, eksplisit banget. Jujur gue pertama lihat berita itu gue langsung kayak gue ketawa gitu, karena gue pikir udah diem, ternyata dilanjut lagi. Berarti statement gue makin bold nih. Kalau agensi diem aja, ini akan terus terjadi gitu. Dan for your information, ya, gue kasih tau ya, foto-foto itu keluar di hari Blackpink comeback. Dan di portal-portal berita Indonesia aja yang gue lihat, berita V Jennie itu engagementnya lebih tinggi daripada berita Blackpink comeback di banyak portal berita di Indonesia. Itu baru di Indonesia, belum di negara lain dan juga di Korea. Paham nggak? Jadi ini kasus udah, atau ini orang udah bahasanya ngeluarin berita atau ngeluarin hal yang bahkan bisa nelen hype comebacknya Blackpink gitu, atau bisa nyimbangin hype-nya ya, engagementnya bisa nyimbangin engagement comebacknya Blackpink gitu. Jadi kalau agensi masih diam aja, agensi bunuh diri ini malah namanya, sengaja membiarkan orang ngobok-ngobok mereka gitu. Dan gua sih masih di titik dimana gua percaya bahwa agensi harus ngomong. Kenapa nanti gua bahas ya. By the way, ketika foto itu keluar, gue kaget dong. Karena gini, beberapa waktu lalu udah gue bahas juga kan. Katanya si Gurumi ini ngomong di grup Telegramnya. Ini diberitakan di portal-portal berita ya. Dan ini yang ngomong juga adalah orang-orang yang tergabung di grup Telegramnya Gurumi kan. Gurumi itu ngomong bahwa dia tidak akan merilis foto V Jennie lagi karena udah bertemu agensi gitu. Gua ya oke kata gue. Ya udah gitu. Kemarin kan sempat ada foto-foto yang beredar yang gue bahas juga, yang terakhir beredar, Gurumi bilang itu bukan dia yang ngerilis gitu. Ya udah kata gue, berarti udah habis nih, selesai gitu. Tiba-tiba dia ngeposting lagi foto-foto terbaru dengan trademark dia, Gurumi gitu. Gue penasaran, kok dia ngomong lagi, kok dia ngerilis lagi, bukannya kata dia udah nggak mau rilis karena udah ketemu perusahaan gitu. Dan ternyata apa yang gue omongin ini ditanyakan sama fansnya V Jennie yang tergabung di grup Telegram tersebut ke Gurumi gitu. Dan Guruminya ngejawab, ternyata jawabannya Gurumi adalah perusahaan terlalu memperdulikan pada uang, juga para penggemar berhak mendapatkan kebenaran. Aku perlu mengunggah sesuatu yang tidak dapat disangka lagi. Si Guruminya akhirnya ngelakuin lagi karena katanya dia kesel sama agensinya yang cuman peduli uang gitu, nggak mau angkat suara sama sekali terhadap berita ini gitu. Itu alasan dia ngelakuin hal ini gitu. By the way, di hari yang sama juga, di hari comebacknya Blackpink itu, di hari Gurumi ngeluarin foto itu, tiba-tiba stasiun TV JTBC memberitakan bahwa V datang ke private partinya album Bornpink. Yang private, yang cuma dihadiri beberapa tamu undangan doang, termasuk dari artis-artis. Katanya V juga datang ke sana gitu. Tapi nggak ada foto yang dikeluarkan oleh JTBC. Tapi ini yang ngeluarin adalah stasiun TV besar JTBC. Kalian tahu kan stasiun JTBC gitu. Yang nonton drakor pasti tahu lah, JTBC itu stasiun TV gede juga di Korea Selatan gitu. Stasiun TV berani ngeluarin berita seperti itu. Tidak ada foto-foto yang beredar. Ada satu foto yang beredar dan dikirimin para followers gue ke gue, tapi fotonya sangat jauh dan tidak jelas, dan gue nggak mau masukin foto
foto itu karena menurut gue nggak valid banget fotonya, itu belum tentu benar gitu. Terus yang terbaru kemarin Knes ramai memperbincangkan foto VBTS yang katanya itu diambil di kasurnya Jennie Blackpink. Yap, cocokologi baru lagi. Tiba-tiba di Korea sana beredar foto V yang ini yang katanya diambil di atas kasurnya Jennie. Nih buktinya yang disebarkan gitu ya. Tuh buktinya katanya spraynya Jennie sama bantalnya itu sama persis sama di foto V tersebut, dan ada kucing kan sama V gitu sama kucing, dan kucing itu katanya kucing mamahnya Jennie gitu yang lagi di rumah Jennie. Jujur gue nggak tahu itu bener apa enggak, itu editan lagi atau enggak gitu, karena sekali lagi gue bukan ahli editing gitu. Cuman cocokologinya udah makin parah guys, udah sampai kasur. Kalau foto itu misalnya dianggap benar, itu V selfie di kasurnya Jennie loh. Ngapain orang di kasur main karambol? Hah? Kebayang nggak kalian? Ngapain main karambol? Hah? Main gundu, main gambaran, main Uno di kasur kan enggak kan? Orang dewasa di negara yang memang membebaskan hal itu terus di kasur ngapain kira-kira gitu. Ya pikir aja sendiri gitu. Jadi kalau itu fitnahnya udah sampai ke situ tuh, udah sampai ke main kasur fitnahnya. Kalau bener ya pacaran ya nggak masalah juga kalau bener gitu. Cuman kalau ini fitnahnya udah sampai sana. Dan banyak followers gue juga yang ngirim-ngirim, Bang, postingan-postingan di Instagram gitu yang membuktikan kalau ini tuh editan. Ternyata si Gurumi tuh ini loh, ada omongan-omongan kayak gitu. Nah, pertanyaannya, yang butuh disadarkan itu bukan kita, bukan gua, bukan elu yang nyantai-nyantai aja. Gua mah santai-santai aja. Gua nggak pernah sekalipun mencari-cari atau mengkepoin, wah, atau mencocokologi Jennie. Nggak ada. Gua kalau berita ini keluar aja baru gua ketawa. Gua kayak, lah ada lagi. Kagak pernah gua berusaha untuk ngedit, menyatu-nyatukan, nyari-nyari momennya, mencocokologi foto-foto di Instagram mereka. Nggak pernah gua. Dan ada banyak orang yang kayak gua yang kalau misalnya bener mereka berdua jadian, kita mah dukung 100%. Tapi kalau mereka berdua nggak jadian, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah masalahnya, ada banyak gue lihat akun-akun di Instagram mungkin yang tidak mendukung atau berusaha mencari tahu Gurumi ini, berusaha membuktikan kalau Gurumi ini pembohong dan juga editing gitu. Nah masalahnya, orang yang percaya mereka berdua pacaran dan percaya sama Gurumi nggak peduli sama bantahan-bantahan lu gitu, dan orang-orang yang nggak percaya tetap nggak peduli atau nggak yakin kalau foto-foto yang dikeluarin Gurumi itu asli, paham nggak? Jadi sekarang itu ini bukan pertarungan antar fans, percuma aja. Gua pun misalnya, gua jelasin nih, ini lu editan gini loh caranya guys, tetap aja yang percaya emang gak bakal dengerin apa kata gua. Kalau gua bilang ini asli loh guys gini-gini, yang gak percaya tetap gak bakal dengerin kata gua. Makanya sekarang itu yang harus buka suara agensi udah harus ngomong nih ya. Kalau kalian yang gak percaya banget kalau mereka berdua pacaran dan percaya bahwa foto-foto yang dikeluarin Gurumi itu adalah editan, kan logika kalian udah bilang ini editan, ini bohong gitu. Nah sekarang jelaskan kenapa agensinya nggak bilang ini editan, kenapa nggak ngebantah? Kan tinggal ngebantah, selesai loh. Kalau dibantah nggak ada yang rugi. Siapa yang rugi? V-nya nggak rugi kalau dibantah, Jennie-nya nggak rugi kalau dibantah. Kan tinggal bantah, kalau dibantah selesai. Nggak akan ada lagi nih keluar mau Gurumi ngeluarin foto sampai 1000 juga ke depannya kalau udah dibantah selesai. Apalagi kalau sampai agensinya ngebantahnya dengan tegas kayak gini, misalnya foto-foto tersebut bohong, itu semua editan. Jennie tidak ada hubungan dengan V tidak ada hubungan dengan Jennie. Bagi siapapun yang merilis foto-foto itu lagi adalah fitnah, akan kami bawa ke jalur hukum. Kelar pasti, si Gurumi juga pasti takut gitu. Cuman agensinya diem. Terus fansnya yang capek membuktikan bahwa itu editing. Si fans ini udah capek-capek nuduh atau apa, udah capek-capek membuktikan ini editing. Tim yang percaya tetap nggak peduli sama mereka yang bilang ini editing gitu. Nah kalian yang nggak percaya tetap juga kan nggak percaya sama semua postingan-postingan Gurumi ini gitu. Jadi ini akan terus begini nih. Gua nggak tahu kapan, mungkin 3 hari lagi atau seminggu lagi si Gurumi ngeluarin foto baru lagi gitu. Dan kalau dia ngeluarin itu, siapa yang bisa bendung? Beritanya naik lagi, gede lagi. Jadi sekali lagi kalau gue sih tetap agensi harus ngomong sih. Kalau Bang sekarang lu percaya nggak Bang? Gue bilang dari awal gue 50-50 kan. Tapi ngeliat foto-foto makin kesini makin wadaw aja, condong kepercaya dikit gue udah 60-40 lah presentasinya kalau sekarang gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak bener Bang, itu fitnah, gimana Bang? Ya nggak apa-apa. Kalau mereka nggak pacaran juga nggak apa-apa. Gue happy aja. Gue tetap akan senang sama Jennie. Gue tetap akan senang sama V gitu. Gue tetap akan dengerin lagu Blackpink dan BTS gitu. Nggak ada masalah gitu. Intinya adalah
supaya ini nggak berlarut-larut dan nggak makan hype dari karya-karya mereka, agensi udah harus ngomong kalau menurut gua. Nah, gua mau nanya menurut kalian seperti apa? Mari kita berdiskusi seperti biasa di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.